Hai yang terkasih para sahabat, dimanapun Anda berada, selamat datang pada latihan rutin Komunitas Nusantara. Hari ini tanggal 6 November 2021 di hari Sabtu, malam Minggu. Malam Minggu biasanya jalan-jalan, cuman kita jalan-jalan juga, jalan-jalan di udara, ya, bertemu kongko-kongko dengan para sahabat. Dan malam ini, pada sesi ini, saya diminta untuk berbagi tentang how to relax. Bagaimana cara relax. Saya yakin semua orang punya cara untuk relax. Pasti punya. Kalau tidak punya, cepat-cepat cari. Karena ini ilmu yang wajib kita punya sebagai praktisi. Dan Anda sudah mengikuti program, ya, apakah retreat, apakah DOM, ya, apakah NOM. Anda wajib punya cara untuk istirahat, ya, karena how to relax. Program yang kita bikin pada malam ini, ya, biasanya kan 2 jam. Ini juga kesempatan untuk relax, istirahat. Sejak program dari awal sudah relax kali, ya. Ada lagu, ya, ada meditasi duduk. Hari ini nggak ada meditasi duduk, ya, ada relaksasi. Nah, relaksasi juga langsung adalah suatu cara relaksasi yang dipandu. Ya, dipandu tadi, ya. Saya tertarik sekali itu dengan berbagai cara tadi, ya. Ada masas-masas di sini, di mana, gitu kan. Setelah Anda melakukannya, barangkali Anda merasa nyaman, gitu kan, tenang, kan. Itu benar, karena meditasi memang mulai dari badan. Ya, urus badanmu terlebih dahulu. Jadi ketika saya ditanya bagaimana cara istirahat, bagaimana cara rileks, urusan yang paling pertama adalah rilekskan badan. Ya. Kalau Anda punya waktu, seharian Anda boleh meluangkan banyak waktu untuk periksa badan. Periksa bahu, periksa wajah, periksa badan. Karena badan kita ini pintar, ya, pintar untuk stres. Tapi dia nggak pintar untuk rileks. Aneh, ya. Kalau stres mungkin Anda nggak perlu belajar. Pernah nggak ada pelajaran bagaimana stres? Nggak ada. Orang bayar mahal-mahal ke psikolog, ke sana ke sini untuk belajar bagaimana cara rileks, bagaimana cara istirahat. Benar, ya? Jadi badan Anda ini sebetulnya pintar, tapi pintar bikin kacau, ya. Pintar stres. Tapi dia masih kurang pintar untuk rileks. Makanya harus dipandu, ya. Perhatikan napas, rilekskan otot, kendorkan saraf-saraf, ya, izinkan badan untuk tenang dan rileks. Ya. Jadi dengan melalui panduan kalimat-kalimat demikian, ya, Anda bisa merasakan ada ketenangan yang beneran, ya, bukan ketenangan atau relaksasi yang dibuat-buat, tapi lebih real, ya, lebih real menurut saya. Lalu sesungguhnya Anda tidak perlu ada waktu khusus untuk istirahat. Anda tidak perlu tempat khusus untuk istirahat. Anda tidak perlu Bante ke-mute. Anda juga tidak perlu sesuatu yang terlalu aneh-aneh, ya. Tapi pada momen saat ini,
saat ini persis Anda sudah bisa istirahat. Kadang orang berpikir, oh tunggulah ya, tunggu akhir tahun, ya masa liburan, saya baru bisa istirahat. Ya, ada benarnya sedikit, tapi sesungguhnya saat ini adalah saat yang paling tepat untuk Anda istirahat. Anda meluangkan waktu untuk ikut program seperti ini, Anda ikuti instruksinya, ya. Barangkali ada yang baru, ya, yang baru ikut, ada juga yang sudah ikut berkali-kali, ya, yang mungkin sampai saat ini masih belum bosan ya, karena ada orang yang cepat bosanan, karena dia ikut program terus mikirin hal-hal lain. Jadi hati dan pikirannya tidak ada di dalam program ini. Jadi nggak heran kalau dia bilang bosan. Jadi bosan itu sebetulnya bukan karena programnya bosan, tapi memang Anda yang bosan, ya, pikiran Anda. Lalu praktek yang disampaikan oleh Ibu Santika tadi menurut saya sangat nyata, sangat praktis. Boleh Anda lakukan berulang-ulang. Anda repeat ya. Jadi suatu metode ketika disampaikan, Anda perlu mengulangnya, nggak bisa cuma sekali saja. Ya, jadi silakan diulang-ulang, dilakukan berulang-ulang. Dan ada kunci utamanya. Jadi mau tarik telinga boleh, mau tarik hidung juga boleh biar mancung ya. Mau apa juga sebenarnya boleh saja ya. Tapi jangan sampai ini ya, jangan sampai miring nanti ya telinganya ya. Apapun sebetulnya boleh, tapi ada kunci utama yang diajarkan dalam tradisi Zen Plamfiles adalah dikombinasikan dengan napas masuk dan napas keluar. Nah, kalau Plamfiles, Anda dengar sana, dengar sini, balik-baliknya ya napas berkesadaran lagi ya. Nah, breathing in, breathing out lagi. Baliknya ke sana. Saya juga berlatih napas ini bertahun-tahun ya. Kemudian syukurlah ya saya sampai saat ini masih belum bosan sama napas saya ya. Karena napas saya ini membuat saya tercerahkan tentang banyak hal. Serius loh. Ya, jadi Anda selamat melanjutkan teknik bernapas berkesadaran sambil nyuci piring ya. Kalau nyuci piring saya suka pelan-pelan ya. Sambil napas masuk, napas keluar juga ya, sebentar, kemudian lanjut nyuci gitu kan. Kalau misalnya napas aja nanti nyucinya salah pula ya. Tapi dia bisa sambil berbarengan ya, pertukaran antara nyuci piring dan bernapas. Jadi dikombinasikan dengan napas berkesadaran. Dan saya baca ada satu informasi dari para dokter ya, para ilmuwan yang meneliti tentang otak. Nah, menurut penelitian mereka bahwa napas ini ya, napas ini kan melalui hidung ya. Hidung ini punya koneksi. Hidung ini punya koneksi ke otak ke suatu tempat yang namanya amigdala. Amigdala ini suatu sentral perasaan fungsi dari otak kita ya. Jadi di otak kita kan banyak bagian ini kan. Jadi diteliti sama para saintis ilmuwan mengatakan bahwa koneksi dari hidung kita ini, napas masuk, napas keluar, kemampuan mencium, merasakan udara, ya, membau, itu langsung connect ke sana. Jadi kalau misalnya di sekitar Anda ada suatu bau-bau, aroma yang sedap, Anda langsung terstimulasi cepat sekali. Stimulasi namanya, terdampak. Efeknya besar sekali. Benar kan? Contoh, ada orang kentut aja kan. Wah, Anda langsung kalau mencium baunya mungkin langsung, waduh siapa ini kan. Jadi efeknya itu begitu cepat. Ya, benar nggak? Atau dari jauh-jauh ya ada aroma makanan gitu kan. Mungkin Anda lewat di jalan tertentu, ada goreng-gorengan atau ada aroma masak. Ketika hidung Anda langsung mendapatkan aroma itu,
Anda langsung terstimulasi gitu. Benar ya? Apakah terlepas dari aromanya enak atau tidak enak? Ya, kalau aromanya enak, mungkin langsung menstimulasi segala macam. Air liur, ngalir, atau perut yang nggak lapar, tiba-tiba bisa lapar gitu kan. Atau bahkan Anda mencium aroma yang tidak enak, bau-bau yang kurang enak, membuat Anda stres bisa. Ya, ada orang yang stres loh, mencium aroma durian contohnya ya. Bule banyak ya. Ada bule-bule ya dari Amerika atau dari Eropa ya, ketika mereka mencium aroma durian ya langsung muncul suatu penolakan yang besar. Itu juga terjadi. Jadi saya ingin memberitahu bahwa penginderaan kita ya yang berkaitan dengan udara dan aroma melalui hidung memberikan pengaruh besar terhadap manusia. Ya. Jadi memang sih di dunia psikologi ada menyebutkan tadi yang saya sebut sebagai amigdala tadi ya. Jadi dia yang memberikan respon cepat terhadap aroma atau bau-bau ya. Jadi oleh karena itulah karena aroma tersebut bisa membuat kita kesal, membuat kita tegang dan stres, tapi ternyata kita berpikir ini adalah sumber masalah. Sumber masalah ya. Tapi di situ juga sumber solusi. Di situ ada masalah, di situ juga solusinya. Jadi solusinya nggak jauh-jauh kemana-mana. Ya. Jadi di situ ada masalah, disitulah ada solusinya. Sama ya, orang ketika masalah COVID ini ya, ketika COVID telah tersebar kemana-mana, orang bikin vaksinnya dari mana? Ya di situ juga dia harus meneliti virusnya, lihat strukturnya bagaimana, ya, dengan mempelajari virusnya, ya bahkan ada yang vaksin tertentu yang katanya virusnya dimatikan atau gimana ya, disuntikan ke kita gitu. Jadi itu virus sekaligus vaksin, benar ya? Ya jadi segala sesuatu tuh di dunia punya prinsip seperti itu. Di situ ada masalah, di situ juga ada solusi. Kalau Anda lari dari masalah, Anda nggak akan nemu solusinya. Ya, jadi untuk mencari tahu solusi ya, Anda bisa mendapatkannya dari masalah. Tapi jangan sengaja bikin masalah ya. Masalah kita sudah banyak sebetulnya. Jangan karena saya bilang di dalam masalah ada solusi ya, sengaja deh bikin masalah banyak-banyak. Itu namanya orang Chinese bilang apa ya? Anda tuh gatal gitu. Kulit Anda tuh gatal. Ya, cari masalah. Tidak ada masalah, Anda cari masalah. Ya, jadi saya ingin kembali menegaskan tentang indera hidung, kemampuan bernapas, kemampuan menjadi tenang melalui napas, ya. Kemudian bagaimana aroma, pembauan, ya, koneksi dengan otak kita, dan situ bisa membuat masalah, juga sekaligus bisa membuat solusi, ya, buat kita semua. Lalu ada satu hal penting ya untuk topik ini yaitu tentang istirahat. Saya rasa saya suka dengar suatu kisah yang sering disampaikan oleh guru saya, Master Zen Thich Nhat Hanh. Beliau sering memberikan contoh tentang seekor kancil. Ketika seekor kancil dia terluka, ya, mungkin kakinya terluka atau mungkin apalah ya, ada suatu sakit ya. Kancil ini akan mencari tempat yang sepi, cari tempat yang tenang untuk beristirahat. Jadi ketika badannya sakit, badannya terluka, dia cari tempat untuk istirahat. Kalau manusia, kalau sakit,
Ya mungkin pergi cari dokter kali ya, atau cari obat gitu ya. Tapi kita terlalu sering membuat diri sendiri tambah sibuk. Ya sibuk sana, sibuk sini. Akhirnya kadang-kadang ada luka, luka batin kayak atau luka apa yang sembuhnya pelan, juga bahkan kadang-kadang tidak sembuh. Itu yang orang psikologi kadang-kadang bilang penyakit internal, yang ketika kita ke dokter, dokter juga bilang, Anda tidak sakit katanya, Anda sehat-sehat, diagnosa badannya secara fisik sehat gitu ya. Ternyata ada komponen lain dalam badan kita yang membuat penyakit-penyakit tambahan, yaitu dari pikiran. Bukan cuma pikiran saja, tapi pikiran yang sibuk. Ya. Pikiran yang sibuk. Nah, celakanya adalah manusia banyak kehilangan kemampuan untuk istirahat. Sekarang kita paling pintar menyibukkan diri ya. Senin ikut apa, program apa, apalagi sekarang program Zoom ya banyak. Program spiritual lah, program kebaktian lah, program doa lah. Jadi kita pintar menyibukkan diri, tapi kita tidak pintar mengistirahatkan diri. Itu dia masalah kita paling utama. Jadi tidak heran penyakit macam-macam muncul. Ya. Tapi didukung lah ya, namanya penyakit muncul pasti dia elemennya banyak faktornya. Akibat makanan, akibat perasaan, ya perasaan yang naik turun terlalu banyak, kurang stabil, akibat kurang istirahat, akibat banyak nonton atau banyak dengar atau minuman, ya jadi semuanya berkaitan sama konsumsi. Jadi efeknya itu besar sekali. Ya. Dan kembali ke cerita sang kancil tadi ya, kalau kancil tadi terluka dia cari tempat untuk istirahat. Karena kancil ini juga pintar, bijaksana. Dia tahu dengan beristirahat dia bisa sembuh. Jadi manusia juga punya kemampuan untuk menyembuhkan diri. Punya kemampuannya. Tapi kalau sakit parah-parah ya tetap harus dokter. Ya, karena elemen penyembuhan banyak. Ya, jadi kita harus memaksimalkan semua elemen penyembuhan. Bahkan orang Tiongkok ya, sistem energi atau qi itu juga menggunakan elemen qi ya, atau qi itu kan termasuk napas juga ya. Untuk menyembuhkan diri, merilekskan diri, menyembuhkan diri. Kalau badan kita rileks, ya, kita bisa menggunakan berbagai cara untuk rileks. Tampaknya badan kita akan menjadi stabil. Karena dalam kitab Buddhis menyebutkan badan kita punya 4 elemen ya. 4 elemen utama lah ya. Ada yang bilang 4 elemen, ada yang bilang 6. Ya, ada yang bilang 4, ada yang bilang 6. Tapi pada umumnya kita bilang 4 lah ya. Ada elemen tanah ya, atau padat. Ada elemen cair ya, cairan, air, ada elemen padat, cair, kemudian gas ya atau udara, dan satu lagi panas. Makanya dalam meditasi kita juga ada memeditasikan 4 elemen ini. Tubuh manusia bisa sehat karena 4 elemen ini stabil. Ya, jadi Anda merasa sehat saat ini karena 4 elemen ini stabil. Coba kalau misalnya elemen panas terlalu banyak, ya Anda jadi demam. Betul kan? Elemen panas. Kalau airnya terlalu banyak, Anda beser. Atau mencret. Nah, itu elemen cair, air kebanyakan ya. Kalau kentut-kentut terus, ya itu elemen gas Anda banyak. Ya, jadi seperti ini. Jadi ketika meditasi, ketika memperhatikan napas, merilekskan badan, mengistirahatkan badan, elemen-elemen dalam badan ini cenderung menempatkan diri, mengatur diri ya. Dia punya kemampuan untuk mengatur diri agar dia stabil, tidak berlebihan. Ya, intinya kan tidak berlebihan kan. Jadi seperti itu. Oleh karena itu tidak heran kalau sekarang meditasi jadi apa ya? Jadi populer. Ya.
yang umat beragama Buddha juga mulai melek, mulai buka matanya tentang meditasi. Kalau dulu enggak, ya. Mungkin juga karena dulu yang meditasi tidak terlalu banyak, komunitas juga tidak ada. Jadi agama Buddha hanya banyak fokus pada doa, ya, pengabdian, pelayanan. Ya itu juga bagus, ya. Tapi elemen yang cukup penting dalam agama Buddha adalah meditasi, mindfulness juga semakin berkembang. Tapi ini juga ada kaitannya dengan apa ya? Entah kenapa orang Asia suka-suka melihat orang Barat. Orang Barat mengerjakan ini kita ikut gitu. Kita ini peniru jadinya ya. Mindfulness akhirnya kan jadi kayak populer oleh dunia Barat ya. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh dunia Barat seolah-olah selalu levelnya lebih tinggi, lebih bagus daripada orang Asia. Orang Asia itu selalu merasa ya inferior gitu kan. Walaupun nggak semuanya lah. Ya. Tapi cukup banyak yang berpikir seperti itu. Makanya nggak heran sekarang mindfulness atau meditasi itu jamuran di mana-mana. Ya, jadi makanan cepat saji. Fast food jadinya. Kirain dengan latihan sebentar terus bisa apa ya meningkatkan apa ya? Meningkatkan kinerja. Perusahaan biasanya ada gitu ya. Perusahaan atau kantor ya. Atau cara cepat ya, cara cepat semua lah ya. Jalan pintas semua ya. Jalan pintas ini rata-rata berbahaya. Ya, jadi jangan mau pakai jalan pintas. Ya, agak repot nanti jadinya. Lalu ada 3 jenis istirahat yang ingin saya sarankan. Ya, pertama adalah istirahat mikro namanya. Ya, pertama namanya istirahat mikro. Mikro itu kecil. Istirahat kecil. Kalau di Pelang Village ya, kalau saya berjalan di sekitar area sini selalu ada bunyi genta atau minimal jam dinding setiap 15 menit berbunyi. Jadi kalau praktiknya Pelang Village ya, bagi Anda yang sudah familiar, pernah ikut retret, pernah ikut kegiatan ya, setiap jam dinding 15 menit berbunyi, kita istirahat. Nah, ini namanya istirahat mikro. Berarti kecil-kecil, sedikit. Ya, nanti 15 menit berikutnya terdengar lagi suara jam dinding ya, berbunyi lagi. Jadi dia setiap 15 menit berbunyi. Memang ada orang yang komplain, ya, ada orang latihan di sini ya, dulu-dulu ya. Dia komplain, ini mengganggu sekali nih jamnya. Tiap 15 menit bunyi terus gitu kan. Awal-awal dia merasa terganggu. Setelah seminggu dia latihan, ini ternyata manfaatnya sangat besar ya. Jadi urusannya itu bukan karena jamnya, tapi dia sendiri. Benar nggak? Kalau jamnya bermasalah, berarti semua orang dong kena masalah. Nggak begitu kan? Nggak semua orang merasa jamnya bermasalah. Tapi setelah dia mengerti, tahu cara berlatih dengan jam dinding yang berbunyi 15 menit sekali, dia merasa manfaatnya sangat besar. Ya. Zaman sekarang sudah canggih, ada aplikasi Pelang Village yang bisa Anda pakai ya. Kalau Anda ke Android, ya ke Google Play namanya ya. Ya, download di Google ya untuk Android, atau yang di iPhone bisa download di di aplikasinya iPhone ya. Jadi ada Pelang Village bisa Anda coba, dia berbunyi setiap 15 menit. Nah, itu bisa dijadikan istirahat mikronya Anda. Cuman Anda harus pintar ya, karena bagi mereka yang tidak mengerti latihan seperti ini bisa salah paham. Ya, nanti bisa bingung mereka. Anda mengganggu orang lain nanti. Ya, jadi harus pintar-pintar dan kreatif. Lalu Anda butuh istirahat yang jenis kedua. Ya, tadi kan istirahat mikro ya. Sedikit tapi
banyak, sering-sering ya, frekuensinya sering. Yang kedua adalah istirahat meso. Mikro kan kecil, meso itu menengah. Jadi Anda perlu istirahat menengah. Ya, istirahat menengah saya apa? Contoh, seminggu sekali Anda ikut program NOM seperti ini, seharusnya ini adalah istirahat meso, istirahat menengah. Jadi kita bikin seminggu sekali, ya bagus kan? Tidak terlalu lama ya, karena cuma 2 jam. Anda bisa dengar nggak ada suara dari luar? Saya tiba-tiba merasa ini suara apa ya? Halilintarnya sama ininya kok menggelegar gitu, karena tempat duduk saya goyang. Anda mungkin tidak merasa ya, tapi meja saya tadi, meja ini ya, agak gemetaran sama tempat duduk saya. Jadi itu termasuk istirahat menengah ya. Terus istirahat menengah saya apalagi, saya setiap siang istirahat minimal 30 menit. Ya, relaksasi total, saya pasang timer, atau kadang-kadang saya setel audio ya, ada audio panduan relaksasi total ya. Tradisi Plum Village kita punya relaksasi total. Sayang tadi ya panduan dari Ibu Santika tidak direkam. Kalau direkam nanti bisa dijadikan MP3 gitu kan, untuk program apa gitu kan, bagus ya buat ini. Tapi nanti Anda harus pintar membimbing sendiri. Karena tadi kan dibimbing oleh orang lain, Anda mendengar. Kemudian Anda juga harus belajar membimbing diri sendiri. Kalau tidak bisa membimbing sendiri ya sudah, suruh handphone aja, suruh handphone yang bimbing Anda. Karena rekaman MP3 sudah ada ya, bisa minta bantuannya seperti itu. Dan istirahat meso yang sering saya nikmati adalah minum teh. Saya hampir tiap hari minum teh. Jadi minum teh itu bukan karena saya haus, tapi saya meluangkan waktu ngeteh untuk istirahat. Ya, mencium aroma tehnya, melihat warnanya, menyeduh ya, dikasih air panas, ditunggu sebentar. Ketika menuangkan saya sudah rileks gitu. Tapi bukan buru-buru gitu. Kalau ada orang haus kan kasak kusuk terus bikin teh terus minum, itu minum teh orang haus. Kalau saya minum teh orang santai. Ya. Mungkin Anda sedikit iri ya, oh kok Bante bisa ya, kok saya banyak kerjaan nggak bisa menikmati teh ya. Ya nggak usah selalu teh lah. Ada orang yang menikmati kopi ya. Walaupun saya tidak terlalu suka kopi ya. Tapi sekali-sekali bolehlah minum ya. Jadi Anda bikin kopi atau bikin teh atau bikin minuman dengan semangat rileks. Jadi itu bisa menjadi rileks menengah atau istirahat menengah meso tadi. Anda harus cari loh ya. Cari sendiri nanti. Hal apa yang bisa membuat Anda rileks. Dan hal lain yang membuat saya rileks adalah baca buku. Ya, kalau pikiran saya mungkin mengawang-awang kemana-mana, saya akan sembarang mengambil satu buku, lalu saya baca. Karena dengan baca buku bisa membawa pikiran saya kembali. Karena pikiran saya kadang-kadang juga berserakan kemana-mana. Bentar pikir Indonesia, bentar pikir program, bentar pikir terjemahan, bentar pikir karania, kadang pikir desertasi ya. Maklum ya, mahasiswa, jadi pikirannya itu sering juga berserakan kemana-mana. Apalagi Anda ya. Suami, anak, makanan, masak, dapur, kantor, ya, direktur. Mungkin pikiran Anda lebih berserakan daripada saya. Mau dikumpulkan kembali, rasanya juga susahnya minta ampun. Mau ikut program ini aja juga berjuang ya. Hari ini ada 49 orang ya, berhasil berjuang hadir di sini ya. Dan yang ketiga, tadi ada istirahat mikro, istirahat meso yang menengah ya, yang kecil, istirahat menengah, dan istirahat yang besar, makro. Mikro, meso, makro. Ya, mikro, meso,
makro. Makro itu yang besar. Jadi lama-lama sekali Anda harus meluangkan waktu untuk istirahat yang lebih lama, yang durasinya lebih panjang. Ya, sebetulnya istirahat durasi paling panjang seharian adalah tidur malam. Ya, badan kita harus istirahat. Badan sih mungkin bisa istirahat ya, tertidur lelap ya. Tapi satu elemen yang barangkali Anda tidak bisa istirahat adalah pikiran Anda. Badan sih istirahat, tidur, tapi mimpinya banyak. Ya, jadi mengelola pikiran lewat mindfulness atau meditasi, biar pikiran tidak terlalu aktif ketika tidur, itu bagus sekali karena bisa meningkatkan kualitas tidur. Sekarang orang banyak bicara kualitas tidur ya. Tidur 8 jam tapi bangun-bangun capek. Ya, sama aja ya. Lelah gitu kan. Jadi kualitas hidup Anda juga nggak bagus. Jadi kualitas hidup Anda, kualitas kesehatan Anda sebetulnya sangat tergantung pada kualitas tidur. Pernah ya merasakan ya kualitas tidur nggak bagus, bangun-bangun mata sayu gitu kan, kemudian badan lemes gitu. Belum lagi kadang-kadang leher lah sakit atau apa gitu kan. Jadi kualitas tidur menurut saya juga sangat penting, perlu cari tahu cara-caranya. Kalau saya sebelum tidur ya saya gunakan teknik yang namanya body scanning. Tadi Bu Santika ada ya? Ada ya body scanning ya. Badan, pinggang ya, alis, pipi, leher dan sebagainya ya. Jadi namanya seni berkunjung ke badan sendiri. Tour ya. Kalau tour biasanya ke luar negeri ya. Kalau ini tour badan sendiri. Kaki, jempol, betis, paha. Ya, rasakan kepala menyentuh dengan bantal. Ya, atau kadang-kadang saya suka ketika sebelum tidur saya suka meletakkan tangan saya di perut untuk merasakan kembang kempes perut. Jadi ketika saya ketiduran, pikiran saya itu dalam keadaan damai. Pikiran bisa damai ketika dia memperhatikan napas atau dia memperhatikan gejala yang terjadi pada present moment. Sekarang tinggal Anda mau lakukan atau tidak. Jadi sekarang rata-rata ya kabar baiknya adalah sudah sekian lama ya saya punya kualitas tidur saya sendiri merasa cukup bagus ya. Jarang ada mimpi yang aneh-aneh. Mimpi sih kayaknya semakin banyak. Mungkin aneh kali ya. Cuman mimpinya itu sering bisa saya ingat. Setelah bangun saya bisa menceritakan semua mimpi itu. Ya. Bahkan ada mimpi-mimpi yang saya sadar saya sedang mimpi. Oh ini jelas sedang mimpi. Nggak mungkin saya punya sayap bisa terbang gitu kan. Dan ini udah jelas. Dalam mimpi saya bilang sama diri saya sendiri, ini jelas adalah mimpi. Nah kalau misalnya tingkat kesadaran Anda semakin tinggi, Anda bisa menyadari hal seperti itu. Itu berarti Anda ketika tidur, kesadaran Anda tinggi. Sampai terjadi mimpi, Anda masih bisa sadar itu mimpi. Ya. Dan lebih bagus lagi, cuman jarang terjadi ya. Lebih bagus lagi kalau bisa ketika mimpi, Anda mimpi meditasi. Bisa jadi itu kualitas meditasi yang bagus. Benar loh. Ya, coba ya malam ini sebelum tidur ya, Anda ulang 3 kali ya. Saya mau mimpi meditasi duduk. Saya mau mimpi meditasi duduk. Saya mau mimpi meditasi duduk. 3 kali aja. Coba lihat ya, nanti mimpinya meditasi duduk atau tidak. Saya tidak bilang itu sukses atau tidak sukses ya. Anda boleh coba. Ya, atau Anda boleh mengulang kata-kata yang mengulang kata-kata tersebut ya yang positif ya. Saya mau tidur dengan nyenyak. Nah, contoh ya. Saya mau tidur dengan nyenyak. Harus 3 kali Bante. Ya mau 9 kali juga boleh. Mau 7 kali juga boleh. Mau 108 kali juga boleh ya. 108 kali terlalu banyak kali ya. Jadi baca mantra jadi. Buddhis kan punya baca mantra ya. Atau kadang-kadang saya tukar-tukar. Kadang saya baca mantra Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum ya. Saya baca sampai kadang-kadang ketiduran.
Jadi saya masuk tidur dengan kondisi pikiran yang baik, istirahat, rileks. Ya. Oke, kira-kira cukup demikian beberapa pesan dari saya untuk rileks. Dan dari semua teknik itu, sampai saat ini yang bisa bikin saya rileks adalah memperhatikan napas masuk dan napas keluar. Itu bagi saya bisa cepat membuat saya rileks. Ya, menjadi saya istirahat, cara saya istirahat. Oke, demikian. Semoga bermanfaat buat Anda semua. Selamat malam. Kita dengarkan lonceng 3 kali. Ya, mari kita rileks ya. Mari kita istirahat dengan cara mendengarkan 3 suara genta dan master kita, master bell kita hari ini adalah Eli. Dan suara gentanya spesial dari Jambi akan membahana ke seluruh alam semesta, ke Bandung, ke Palembang, ke Jambi, ke Jakarta, dan ke Thailand tentunya. Ya, saya persilakan. Terima kasih Bante Badra yang udah